Saudara, KPK periksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan Kementan adanya dugaan gratifikasi pejabat eselon. Presiden pun kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Yang bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya memenuhi pemeriksaan penyelidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Usai diperiksa penyelidik KPK selama 3,5 jam Senin kemarin, Syahrul Yassin Limpo berjanji akan kooperatif. Alhamdulillah, panggilan sudah jalan dan saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif kapanpun dibutuhkan saya siap hadir. Oke, Pak, tadi apa aja yang didalamin Pak oleh tim penyelidik KPK Pak? Saya kira apa yang dilakukan KPK sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur, dan saya sudah menyelesaikan semuanya itu dengan apa yang saya bisa. 2 kali Syahrul Yassin Limpo mangkir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, yaitu pada 6 Juni dan 16 Juni. Hingga KPK melayangkan panggilan ketiga karena klarifikasi mentan Syahrul Yassin Limpo sangat dibutuhkan penyelidik KPK. Yang jelas adalah setiap warga negara yang dipanggil diminta keterangan sebagai saksi itu pasti ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. 1, dia mendengar, mengetahui, mengalami, bahkan melihat sendiri sesuatu kejadian. Disitulah kedudukan sebagai saksi. Karena itu kita minta keterangan tentang sejauh mana pemahamannya. Indonesia Corruption Watch atau ICW menduga kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian terkait gratifikasi atau indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara. ICW minta KPK segera membuka kasus di Kementerian Pertanian sebagai bentuk kepastian dan transparansi pada masyarakat. Pertama, tentang tindak pidana korupsi gratifikasi. Kemudian yang kedua, indikasi korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara. Kalau memang itu ada tindak pidana korupsi gratifikasi, berarti ada penerimaan yang tidak wajar diterima oleh seorang penyelenggara negara. Dalam hal ini kemungkinan adalah Pak Menteri Pertanian. Namun hingga saat ini KPK belum menjelaskan kepada publik dugaan korupsi apa yang tengah diselidiki di Kementerian Pertanian. KPK berjanji segera mengumumkan hasil analisis penyelidikan dari keterangan para saksi. Selain mentan Syahrul Yassin Limpo, KPK juga memeriksa beberapa pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. Di antaranya Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. KPK tidak menampik ada dugaan gratifikasi pejabat eselon di Kementan. Ya, beberapa pejabat di Kementerian ASN, Kementerian Pertanian dan termasuk juga ASN. Ya. Keduanya udah pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan nggak Pak? Pak Kasdi dan Pak Hatta ini? Informasi yang kami peroleh sudah termasuk. Sudah termasuk. Sudah pernah dipanggil? Sudah termasuk, ya. Korupsi itu kan ada 30 tipologi. Jadi yang perlu sebagai pemahaman, korupsi itu ada 30 tipologi. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang selama ini kita tahu ya, misalnya berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Sementara itu dilansir dari laman ILHKPN KPK, Syahrul Yassin Limpo melaporkan harta kekayaan sebesar 2,05 miliar rupiah untuk periode tahun 2022. Dengan rincian berupa tanah dan bangunan senilai 11,31 miliar rupiah. Kendaraan sejumlah mobil dan motor Harley Davidson senilai 1,4 miliar rupiah. Harta bergerak senilai 1,1 miliar rupiah, sedangkan kas atau setara kas senilai 6,1 miliar rupiah. Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang.
1 bulan berlalu sejak Menteri dari Partai Nasdem Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate ditahan Kejaksaan Agung atas kasus proyek Menara BTS 4G, kini Partai Nasdem menghadapi isu rasuah kembali. Bapak merasa ini dipolitisasi, Pak? Tudingan politisasi dalam pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh KPK pun mencuat. Sebelum diperiksa, Syahrul Yassin Limpo sempat menyinggung proses hukum di Kementerian Pertanian dengan aspek politik. Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar. Sementara itu, Partai Nasdem menyikapi dengan santai pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Wasekjen Partai Nasdem, Dedi Ramanta, pemeriksaan Limpo adalah peristiwa biasa karena masih berupa dugaan. Nasdem mengaku akan terbuka agar KPK bisa melaksanakan tugas sesuai ranahnya. Di sisi lain, Ketua KPK Firly Bahuri membantah ada politisasi dalam penindakan korupsi di KPK. Firly menyebut KPK bekerja profesional. Yang jelas adalah setiap warga negara yang dipanggil diminta keterangan sebagai saksi itu pasti ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Satu, dia mendengar, mengetahui, mengalami, bahkan melihat sendiri setelah kejadian. Disitulah kedudukan sebagai saksi. Karena itu kita minta keterangan tentang sejauh mana pemahaman. Berawal dari laporan masyarakat, isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian berembus kencang hingga menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden pun kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun. Saya mohon keadilan untuk bertanggung jawab, itu saja. Saya tidak punya niat jahat, tapi bertanggung jawablah, punya hati nuranilah.